tapi paling banyak. Tapi paling banyak. Ya, mendekati Lebaran biasanya memang ini Lebaran sale paling banyak. Tapi nanti bisa ini timelinenya ya, kayak perda segala macam. Bagus kalau sudah diidentifikasi semuanya sekarang dimasukkan kira-kira gitu ya. Baik, baru kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kabupaten kami setelah melakukan diskusi yang difasilitasi oleh Pak Sarwat tadi. Kami setengah paham sebetulnya dengan waktu yang sangat kasih, mencoba untuk memilih satu isu yang menurut hemat kami di kelompok ini mesti dilakukan memang penanganan multi stakeholder, yaitu bagaimana upaya penurunan stunting di kabupaten. Yang pertama sekali, kami mencoba untuk mengidentifikasi stakeholder apa saja yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan upaya penurunan stunting ini. Yang pertama adalah merencanakan rapat koordinasi stunting khususnya untuk menyikapi schedule yang setelah disusun untuk pelaksanaan aksi 1, aksi 2, dan aksi 3. Kemudian langkah selanjutnya setelah mendapatkan SK tim yang terkait dengan tim percepatan penurunan stunting di kabupaten, itu dilakukan upaya penguatan kapasitas terhadap pengelola khususnya data yang dibutuhkan. Ini muncul karena mungkin juga di kabupaten kota lain juga terjadi, ada 3 sumber data yang tadinya dimiliki oleh teman-teman di OPD teknis. Yang pertama hasil Riskesdas, kemudian ada data yang dikumpulkan secara mandiri berbasis masyarakat di posyandu masing-masing, dan ada juga yang dilakukan oleh tim pusat di kabupaten kota yang dikenal sebagai SSGI. Nah, cenderung untuk penggunaan angkanya memang digunakan SSGI ini. Di kabupaten kami angkanya masih di angka 26,4%, yang menurut rekomendasi WHO mesti diturunkan di bawah 20%. Begitu juga dengan target RPJMN atau pemerintah pusat kita menargetkan di bawah 14%, sehingga kami di kabupaten kota akan mencoba menganalisis situasi yang ada di kabupaten kami, kemudian melakukan rapat monep dalam hal penanggulangan stunting ini, dan selanjutnya diharapkan juga pada tahap selanjutnya akan dibuat atau disusun payung hukum terkait dengan koordinasi percepatan penurunan stunting ini. Nanti modelnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan diskusi dengan teman-teman di bagian hukum. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana kolaborasi lintas sektor penanganan stunting ini, karena kita ketahui stunting sebetulnya tidak sama dengan angka gizi buruk. Kalau gizi buruk bisa saja kita tanggulangi dalam waktu 3 bulan pemberian makanan tambahan, tapi pada stunting, karena ini sifatnya perbandingan umur dan tinggi badan, sehingga intervensinya memang harus berkelanjutan dalam waktu yang tidak singkat, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan peran semua pihak, termasuk di luar pemerintah kabupaten. Dan sangat diharapkan sebetulnya memang pada saat
ini transfer dana pusat ke APBD kami sangat berkurang secara signifikan. Peran swasta dan masyarakat secara umum itu sangat dibutuhkan sehingga memang harus ada upaya yang bisa terukur, mungkin didampingi nanti oleh teman-teman USAID erat untuk bagaimana menghimpun semua kekuatan yang ada di kabupaten kami khususnya, terutama sekali yang terkait dengan di luar pelayanan kesehatan. Misalnya untuk di luar intervensi gizi, ternyata stunting ini diidentifikasi sangat ditentukan oleh keadaan sanitasi, kemudian penyediaan air minum dan sebagainya yang notabene-nya di luar kemampuan dinas kesehatan secara institusi teknis, sehingga memang ini mutlak dibutuhkan upaya untuk kerjasama lintas sektor. Kemudian pada saat waktunya nanti, karena ini penanganan stunting ada 8 aksi, dari aksi 1 sampai aksi 8 di penghujung Desember 2022 ini, pada saatnya juga memang kita harus push untuk penguatan perencanaan dan penganggaran khususnya dalam isu penurunan stunting tingkat kabupaten, karena bagaimanapun juga meskipun ini ada APBN, ada APBD, tapi harus dipastikan ada komitmen terhadap pemerintah kabupaten untuk membiayai secara berkelanjutan, terutama sekali untuk tahun-tahun selanjutnya di 2023 yang saat ini memang kita dalam tahap penyusunan RKPD tahun 2023, sehingga keberlanjutan program penanganan stunting ini bisa dipastikan melalui komitmen penganggaran di masing-masing kabupaten. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan rancangan ini akan dilengkapi sepenuhnya setelah waktunya lebih luang. Saya sangka ini sangat manfaat, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Kaban atas sharingnya. Selanjutnya mungkin saya akan meminta teman-teman dari erat ya, Pak Herman, Pak Ihsan yang ikut secara online gitu, juga nanti mungkin teman-teman dari implementing agency mungkin memberi komentar begitu. Pak Herman. Baik, selamat siang Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak, ini masih semangat sekali di hari yang sudah semakin sore di bulan Ramadan ini. Semoga semuanya mendapatkan berkah yang setinggi-tingginya atas kerja kerasnya bekerja di bulan Ramadan ini. Dan terima kasih banyak atas baik pemaparannya tadi pagi maupun hasil apa yang didiskusikan di masing-masing kelompok, yang saya rasa sangat berguna bagi kita semua untuk kita semua merumuskan apa yang mau kita kerjakan ke depannya. Dan saya rasa ini sangat penting bagi kita, karena kita pengennya semua pengen mulai cepat. Saya ingat Pak Sekda ininya kan waktu co-design bulan Desember lalu, pengennya Makassar lebih cepat daripada yang lain, Sulawesi Selatan lebih cepat daripada yang lain dan lebih bagus daripada yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang menjadi arahan harapan dari Pak Sekda. Kemudian kalau boleh saya komentari, yang pertama saya melihat bahwa di presentasi tadi pagi itu sudah sangat beragam ya ininya, pemikiran prioritas persoalan prioritas yang diidentifikasi oleh Ibu Bapak sekalian. Itu beragam dari satu daerah dengan daerah yang lain, dan ada ini yang sangat spirit yang sangat kuat terkait dengan gender equality dan social inclusion gitu ya, kesetaraan gender dan inklusi sosial. Itu spiritnya ada di mana-mana kayaknya, baik di provinsi maupun kabupaten kota, yang saya rasa itu juga menjadi spirit
untuk diarus utamakan dalam program erat. Jadi ini satu hal yang sangat positif sekali yang kita harapkan kita bisa sama-sama menindaklanjutinya mulai dari beberapa bulan ke depan sampai ke 4 tahun ini. Nah, terkait dengan apa yang kita diskusikan sore ini, saya rasa yang pertama tentunya ini adalah suatu awal yang sangat baik. Ini awal sekali lagi untuk kita sama-sama pikirkan bersama, untuk kita rumuskan bersama, rumuskan lebih detailkan lagi, karena tadi waktunya selama 1 jam bikin ini kita musrenbang berapa hari kan ya Pak ya kalau itu. Nah kemudian juga untuk kemudian juga kita coba laksanakan dan kemudian kita lihat hasilnya apakah memang penting untuk kita laksanakan atau ada pemikiran yang lain juga. Nah, ada beberapa komentar saya secara umum dari apa yang kita diskusikan dari pagi sampai siang hari ini gitu ya. Yang pertama adalah mungkin kalau Ibu Bapak melihat kembali teori perubahan program erat ini gitu ya. Yang ada di slide nomor berapa atau enggak ada? Ada di sini nggak, Pung? Oh, slide yang hari pertama ya? Di sini kan? Gimana itunya? Sabar Ibu Bapak sekalian. Ini halaman 9 yang di teori perubahan yang ada di sini. Saya ingin kita semua mengingat ujung-ujungnya kita pengen layanan publik menjadi lebih baik, atau lebih kalau kita nanti diukurnya ujung-ujungnya mungkin IPM yang lebih baik lah di ini. Nah sekarang kita membicarakan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Nah memang kita bisa nyambungin semua kegiatan ujung-ujungnya akhirnya bisa layanan publik yang lebih baik. Nah tapi mungkin untuk catatan bagi kita bersama adalah jalur mana nih atau perubahan mana yang mungkin bisa lebih cepat dalam melakukan perbaikan layanan publik yang lebih baik itu. Karena rasanya kita semua sepakat dalam proses co-design juga kita tidak mau hanya membuat perda, mengumpulkan data, tetapi kita berharap bisa bagaimana memperbaiki layanan publik secara konkret bagi masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok yang terkesampingkan, baik kelompok miskin, perempuan, orang dengan disabilitas, maupun kelompok anak-anak tadi banyak disebutkan. Nah ini satu hal yang mungkin kita perlu pikirkan ke depannya, apakah kegiatan yang subkegiatan yang kita identifikasi ini jalurnya panjang, banyak jalan menuju Roma, apakah menuju Romanya lewat Amerika Selatan dulu baru pergi lagi atau lewat Thailand, ada perang di Ukraine agak menggok dikit gitu ya. Nah banyak jalan di ini. Nah ini yang saya harapkan untuk bisa kita sama-sama pikirkan untuk kedepannya untuk mempertajam apa yang sudah diidentifikasi Ibu Bapak sekalian tadi. Nah yang kedua terkait dengan, saya tahu kalau kita ingin melakukan perubahan, kita sebagai PNS, sebagai ASN, kecenderungannya adalah kita bikin aturannya dulu. Bikin perda, bikin perbub, dan bikin segala macam. Dan kita sangat kaya akan aturan itu. Kajian kami tahun lalu menemukan baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan termasuk kami juga program-program donor, program-program yang dibiayai oleh mitra pembangunan, sangat senang bikin peraturan ini, bikin perda, bikin perbub, bikin pergub, bikin rencana aksi daerah yang kemudian yang sebagian besar sangat bagus. Nah tetapi yang kita temukan adalah persoalannya ada di implementasi peraturan-peraturan tersebut. Nah saya tahu Ibu Bapak sekalian tadi banyak mengidentifikasi butuh perda ini, perda itu,
mungkin kita perlu mundur dulu sejenak, bener nggak sih kita butuh perda itu atau rencana aksi daerah itu?